Bismillah. Punten, suara Vivi masuk, Gus. Alhamdulillah sudah Mbak Vivi. Ya, Vivi izin memulai nih, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Hafidz Ramdhani selaku founder Sirwah, yang kami muliakan asatidah, pemateri pada malam hari ini, Ustadz Ahmad Bayu dan Ustadz Nur Ahwan, segenap jajaran pengurus Sirwah, serta segenap tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan kenikmatan, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah dipenuhi dengan taburan barokah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, selamat datang di webinar Tanya Jawab pada malam hari ini, Kamis 29 Agustus 2024. Kita buka dengan bacaan basmalah dengan harapan semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi gerbang ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberkahan webinar pada malam hari ini, mari kita dengarkan bersama kelantunan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Azmi Muhammad Raja Hidayat, alumni dari pesantren Al-Quran Hidayatul Faizin. Kepada Ustadz Azmi, disilakan.
Baik, hadirin yang berbahagia, mohon maaf sebelumnya karena Ustadz Asmi berkendala. Untuk keberkahan, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga niatan kita hingga akhir dicatat sebagai kebaikan. Al-hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni sambutan beserta perkenalan Sirwah yang akan langsung disampaikan oleh founder Sirwah, Ustadz Hafidz Ramdhani kepada Ustadz Hafidz. Kula sumangga akan. Sebelumnya mohon maaf Mbak Vivi, ini insya Allah Ustadz Azmi sudah bergabung ya dengan kita. Siap Gus. Baik, untuk keberkahan langsung saja tilawatil Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Asmi. Bernama lengkap Ustadz Asmi Muhammad Roja Hidayat, alumni dari Pesantren Al-Quran Hidayatul Faizin. Kepada Ustadz Asmi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Begitu indah lantunan Al-Quran, hatur nuhun disampaikan. Semoga yang membaca dan mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dan keberkahan Al-Quran. Selanjutnya yakni sambutan beserta perkenalan sirwah yang akan langsung disampaikan oleh founder sirwah, Ustadz Hafidz Ramdhani, kepada Ustadz Hafidz. Kula sumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah jalla wa ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina al-mustafa al-muqtada al-muhdada. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam Jum'ah yang insyaallah penuh berkah ini, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas secara sihah wal afiyah. Barangkali saudara, teman, tetangga kita di sana mungkin ada yang sakit, semoga lekas diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah ya, khususnya di acara yang insya Allah juga penuh berkah ini. Selain di waktu yang berkah, acara kita juga insya Allah berkah. Sebab apa? Majelis ilmu, tidak lain. Selanjutnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sangat-sangat patut untuk berterima kasih kepada beliau. Sampai saat ini kita mengenal syariat, kita mengenal ibadah, bagaimana kita sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, kembali kepada Allah saat kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Gak lain itu karena ilmu, dan ilmu ini kita peroleh dari guru kita memperoleh dari guru-guru kita, terus sampai ke Kanjeng Nabi.
Jadi barokah daripada dakwahnya Kanjeng Nabi ini, kita ada di jalan yang benar dan insya Allah selalu benar. Allahumma sabbisna bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah, la ilaha illallah, sampai ajal. Semoga kita senantiasa memegang iman yang gak lain adalah la ilaha illallah. Jamaah ayyuhal ikhwah rahimakumullah, terima kasih sebelumnya kepada asatid. Di sini ada Ustadz Ahmad Bayu yang juga aktif nggih sebagai pemateri kajian rutin di komunitas Sirwah di Sirwah Indonesia. Juga di sini insya Allah hadir bersama kita Ustadz Nur Akhwan, beliau juga asatid Sirwah ya. Ini Ustadz Bayu dan juga Ustadz Akhwan ini di Sirwah sejak Sirwah lahir, Masya Allah. Jadi saya sangat berterima kasih atas kehadiran panjenengan berdua, berkenannya panjenengan berdua untuk hadir dan insya Allah nanti memberikan ilmu serta hikmah untuk kita semuanya. Terima kasih. Selanjutnya saya juga tidak lupa berterima kasih kepada para pengurus. Ada di sini Kak Talia, juga ada Kak Aulivia Anggraini, serta secara umum para pengurus Sirwah semuanya yang senantiasa memberikan kontribusi ya, untuk dakwah bersama Sirwah. Masya Allah, semoga berkah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selamat datang teman-teman semuanya, peserta maupun mustami'in wal mustami'at webinar berhadiah tentang pentingnya tanya jawab. Terima kasih sudah join bersama kami. Terima kasih telah hadir di acara yang diselenggarakan oleh platform Sirwah Indonesia, Sirwah Pesantren Digital. Sedikit memperkenalkan, Sirwah adalah platform pesantren digital, penyedia layanan Islam, edukasi, sharing, diskusi, dan lain sebagainya. Sirwah diinisiasi sejak 2017 dan alhamdulillah diberikan amanah serta takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dibangun dan mulai ya pada tahun 2021 dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih senantiasa untuk mengembangkan ya bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus dan juga atas bimbingan ya, di bawah bimbingan para asatid alumni dari berbagai pesantren. Yang nggak lain salah satunya adalah Ustadz Ahmad Bayu dan juga Ustadz Nur Akhwan. Alhamdulillah. Untuk Sirwah sendiri teman-teman, barangkali mungkin dari jenengan ada yang baru join bersama kita Sirwah. Jadi Sirwah itu pesantren digital, beberapa programnya itu cukup banyak ya. Yang pertama itu adalah komunitas. Jadi Sirwah ada komunitasnya, ada grup-grup WhatsApp-nya, ada komunitas secara umum, ini berbagai media sosial tentunya ya, Telegram, kemudian saluran WhatsApp-nya juga, kemudian di Instagram kita hadir, kita juga hadir di Facebook, ada halaman kita hadir di Spotify, kita juga hadir di YouTube meskipun masih belum terlalu aktif nggih, dan kita juga hadir di LinkedIn. Alhamdulillah komunitas Sirwah ini kurang lebih sudah 4.500 atau 4.800 jaringan ya untuk totalnya. Dan untuk di komunitas sendiri itu sangat beragam, ada kajian nggih, ngaji gitu ya teman-teman ya, ngaji online. Kemudian di sana juga tanya jawab dan lain sebagainya. Ya, ukhuwah Islamiyah. Kemudian ada lagi programnya Sirwah yaitu Mondok Online. Ini juga insya Allah jenengan bisa melihatnya di aplikasi Sirwah ya. Jadi Sirwah itu source-nya itu ada di website dan juga aplikasinya sudah hadir di Play Store. Untuk di App Store itu masih belum ya, masih di develop untuk iPhone. Kemudian les ngaji, kita juga ada les ngaji. Ada juga artikel-artikel Islami dan ilmiah yang insya Allah setiap harinya itu insya Allah selalu ada ya.
Kemudian selain artikel yang mana itu konsumtif ya, kita juga menyediakan kelasnya. Jadi kita juga bisa belajar menulis artikel di Sirwah. Kemudian ada perpustakaan digital juga. Perpustakaan digital ini kitab, terjemahan atau buku-buku bacaan yang bermanfaat dalam bentuk digital seperti itu. Semuanya sangat komplit, lengkap, bisa diakses di Play Store ya, di aplikasi Sirwah. Dan selanjutnya kami selaku mewakili pengurus, mohon izin barangkali saya memperkenalkan diri sedikit. Jadi saya Hafiz Ramdhani, saya diamanahi untuk menjadi khodim pelayan daripada pengurus Sirwah, asatidz Sirwah, dan juga jamaah Sirwah semuanya di Indonesia maupun di luar Indonesia. Alhamdulillah saya sendiri asal Malang. Salam kenal teman-teman, mungkin ada yang dari Malang. Salam kenal, saya di Malang, tepatnya di Madiopuro, di Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami ya, saya mewakili segenap pengurus, apabila ada kesalahan, keluputan, kelalaian, atau barangkali hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran jenengan. Insya Allah majelis malam ini adalah majelis yang penuh berkah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Azmi dari Al-Quran ya, surat Al-Mujadilah, fi riwayah Al-Mujadalah ayat 11 ya. Lapangkanlah majelis-majelis ilmu. Artinya apa? Kalau dari segi pimpinan daerah, pimpinan sebuah kota, pimpinan sebuah negara, jangan sampai tidak memberi kelapangan ketika ada majelis ilmu mau digelar. Kalau dari sisi kita sebagai ra'iyah, sebagai rakyat, maka maksud daripada melapangkan ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita juga penting untuk melapangkan diri kita hadir di majelis-majelis taklim, karena tidak ada seorang manusia ya kecuali dia, tidak ada seorang manusia yang hidup kecuali dia bersama ilmu. Artinya kalau di Al-Ala itu ya, kalau di kitab Al-Ala, manusia yang berjalan di atas bumi hidup tapi dia tidak berilmu, maka dia sama seperti mayit yang sedang berjalan di atas bumi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita ditakdirkan untuk senantiasa ya ada di majelis ilmu, itu sudah sangat alhamdulillah. Terima kasih mungkin cukup sekian dari saya selaku perwakilan dari para pengurus Sirwah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada host yakni Kak Aulivia Anggraini. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Gus. Hadirin yang berbahagia, pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya diambil orang. Mboten nggih bercanda. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai pentingnya tanya jawab. Tidak hanya sekedar bertanya, namun ada rambunya kepada dan bersama siapa seharusnya bertanya tentang agama. Tentu kepada ahlinya. Pada malam hari ini bersama dengan kedua pemateri kita. Assalamualaikum, selamat datang Ustadz Bayu selaku asatidz warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahwan, seorang ulama muda perumus LBM di Pondok Pesantren Lirboyo, Jawa Timur. Matur nuwun sangat atas rawuhnya. Hadirin yang berbahagia, pembahasan kita pada malam hari ini spesial karena kita akan bahas dua materi sekaligus. Materi yang pertama, kita akan membahas terkait pentingnya bertanya, tentunya kepada orang yang benar, ciri-ciri jawaban dari orang yang bisa dijadikan pedoman, berikut juga kisahnya. Dan materi yang kedua, kita akan mengenal jawab versi pesantrennya
yakni Bathul Masail. Urgensinya tentu juga manfaatnya untuk masyarakat. Dan pada malam hari ini, seperti yang ada poster ya, yang sudah menyebar di media sosial, hadirin semua akan ada hadiah bagi siapa saja yang berusaha. Bukan yang beruntung ya, kali ini yang berusaha. Hadirin dimohon untuk tetap stay sampai dengan akhir, karena kita akan bagikan bagaimana cara mengklaim hadiahnya. Baik, langsung saja kita beralih ke pemateri yang pertama. Kita undang langsung Ustadz Ahmad Bayu. Beliau lulusan dari pesantren Riyad Bogor dan saat ini beliau mengajar di pesantren Markas Imam Tahassus Quran Malik Makassar. Kepada Ustadz Bayu, monggo disemanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi lisanil jami'ah fi hadratil wasi'ah. Salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wijhati min wijhatihi wa qasdi min qasdihi wa a'udzu barakatuh alayhi wa ala auladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fil milah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, di majelis hirwah, membahas tentang pentingnya tanya jawab. Kenapa kok tanya jawab itu penting? Karena tanya jawab ini nggak lepas dari pentingnya menuntut ilmu. Karena tanya jawab merupakan bagian dari proses menuntut ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita ingin tahu betapa pentingnya tanya jawab, kita juga perlu tahu betapa pentingnya ilmu. Menuntut ilmu. Nah, tadi dibacakan surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, ya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengatakan bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman 1 derajat. Dan orang yang diberi ilmu darajat beberapa derajat. Beberapa derajat. Artinya bukan hanya 1 derajat tapi beberapa derajat. Kemudian ayat ini ditafsir oleh Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ibnu Abbas itu mendapatkan gelar Hibrul Ummah. Artinya tintanya umat. Kenapa dijuluki tinta? Karena tinta itu kan digunakan untuk menulis ilmu. Jadi beliau ini ibarat orang yang ilmunya sangat luas. Nah, ketika beliau menafsiri ayat ini, dia mengatakan yaitu derajat yang diberikan kepada orang ahli ilmu itu ada 70 derajat. Dan jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lainnya itu sejauh perjalanan 500 tahun. Bayangkan. Jadi betapa tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Lalu di lain kesempatan, Sayyidina Ibnu Abbas ini pernah ditanya, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu yang banyak, yang luas seperti itu? Nah, beliau mengatakan, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang banyak berpikir. Jadi ilmu itu kuncinya apa? Banyak bertanya. Kita ada rasa ingin tahu tentang akhirat, ingin tahu tentang syariat. Karena Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan pentingnya kita menuntut ilmu, kita bertanya. Ya, menuntut ilmu itu ada dua unsur, 2 faktor. Yang pertama apa? Agar kita ini tahu pertama siapa yang kita sembah. Jangan sampai kita menyembah zat yang ternyata tidak sesuai dengan Allah. Kita meyakini ada sifat dalam Allah yang ternyata tidak pantas untuk dirinya. Ini masalah akidah, masalah tauhid. Nah, kalau kita ada keraguan-raguan,
Ada pertanyaan tentang masalah tauhid dan masalah ketuhanan, tanya. Jangan sampai keraguan-keraguan tersebut terus bergelayutan di pikiran kita. Seperti pertanyaan yang sekarang sudah banyak diajukan, terutama oleh para mahasiswa. Mereka nanya macam-macam. Nanya, Ustaz, nanya. Tuhan itu kan Maha Kuasa. Lalu kalau seandainya Tuhan Maha Kuasa, bisa nggak Tuhan menciptakan batu yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan itu sendiri? Masya Allah. Nah, ini pertanyaan termasuk pertanyaan akidah. Macam-macam ya pertanyaannya. Itu contoh pertanyaan. Kalau hal-hal seperti ini kita biarkan, kita diamkan atau kita bertanya ke orang yang salah, ini bahaya. Jawabannya justru nanti bisa salah juga. Akhirnya apa? Akhirnya akidah kita bisa tersesat. Kalau akidah kita sudah tersesat, Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya, dikhawatirkan dia akan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati. Maka pentingnya kita bertanya tentang sifat Tuhan itu seperti apa sih? Tentang sifat wajib yang 20 seperti apa penjelasannya? Tentang sifat wajib para rasul yang 4 seperti apa penjelasannya? Yang mustahil dan yang jaiz seperti apa penjelasannya? Ini ilmu fardu ain. Kita harus tanya. Yang kedua, agar kita mengetahui syariat, kita harus ibadah apa saja. Bagaimana cara kita mengerjakan ibadah tersebut? Tata cara sholat, tata cara toharoh, tata cara puasa. Nah, kalau kita terkena permasalahan-permasalahan yang muskil, kita bertanya. Kalau kita nggak tanya, nggak bisa. Pernah di zaman sahabat itu zaman Rasulullah ada sahabat yang beliau ini sehabis berperang, kepalanya terluka, kena pedang. Akhirnya di kepalanya ada luka berat. Akhirnya kan diperban. Kemudian suatu hari ternyata dia ini dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, otomatis kan harus mandi wajib. Nah, dia mau mandi wajib ternyata, tapi di kepalanya ada luka berat. Ada luka besar. Dia tanya sama temannya. Dia sama tanya, temannya ini gimana? Saya ini junub, tapi kepala saya ada luka besar. Kata temannya gimana? Ya sudah, mandi. Ketika mandi ternyata dibasuh kepalanya, sakitnya makin parah sampai akhirnya meninggal. Dilaporkan ke Rasulullah. Rasulullah marah. Kenapa nggak tanya ke saya? Nah ini, pentingnya kita bertanya dan bertanya ke orang yang benar. Jadi jangan asal-asalan. Kalau kita ada masalah-masalah seperti itu, masalah ibadah, masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah keluarga, macam-macam. Hidup kita tuh banyak masalah. Maka suruh kita bertanya. Allah sudah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian ini tidak tahu. Allah menjelaskan kepada ahli zikir, bukan kepada ahli ilmu. Allah tidak mengatakan fas'alu ahla ilm, tapi Allah mengatakan fas'alu ahla zikir. Apa bedanya? Bedanya kalau ahli zikir di sini, Guru Sebelum menjelaskan, yaitu bukan hanya dia yang tahu ilmu, tapi dia juga yang ingat kepada Allah. Yang di hatinya ada rasa takut kepada Allah. Karena begitu banyak orang yang ahli ilmu, tapi ilmunya tidak jelas. Di hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, justru dia memberi fatwa sesuai nafsu. Nah ini bahaya. Maka cari orang yang benar-benar tepat untuk bisa bertanya. Dan fungsi ilmu tadi bertanya juga agar kita bisa timbul rasa takut kepada Allah. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana sifat Allah yang sebenarnya, bagaimana kita bisa takut kepada Allah. Anak bayi itu, seorang balita, misalkan umur 4 tahun, 5 tahun, kalau ada seekor ular di jalan di depannya, dia nggak takut.
Dia nggak takut bahkan ular itu dianggap seperti mainan. Karena dia nggak kenal, nggak tahu ular itu apa, bahayanya itu apa. Tapi bapaknya yang melihat langsung diambil ularnya, langsung dibuang. Karena bapaknya tahu ular ini bahaya. Kalau dia matok anaknya bisa mati anaknya. Kita kalau nggak kenal sifat Allah, kita nggak akan takut sama Allah. Nggak ada rasa takut sama Allah. Kalau kita sudah tidak takut sama Allah, bagaimana kita bisa taat pada perintahnya dan taat dan meninggalkan larangannya? Nggak mungkin. Maka kita suruh bertanya, seperti apa sifat Allah itu? Agar kita mendapatkan penjelasan bagaimana Allah mengazab kaum terdahulu yang mereka sombong. Bagaimana Allah memperlakukan para hamba-hambanya yang taat dan hamba-hamba yang durhaka. Suruh bertanya agar kita mendapatkan ilmu. Dan ditanya kepada orang yang tepat, jangan asal-asalan. Siapa mereka orang yang tepat? Yaitu pertama orang yang ilmunya bersanadnya jelas sampai Rasulullah. Nah, ini pentingnya sanad. Ada patah mengatakan lawal isnad ladalla masya. Kalau bukan karena sanad, semua orang bebas mengatakan apa saja terserah maunya. Nah, ini bahaya. Makanya pentingnya bersanad karena Nabi sudah bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris para nabi. Jadi waris ilmu itu diwariskan turun-temurun. Dari Nabi kepada sahabat, pada tabiin, para tabiin, terus sampai guru-guru kita. Dan namanya sanad itu ada namanya sanad riwayat, ada sanad dirayat. Sanad riwayat itu apa? Secara pelafazannya, riwayatnya, lafaznya. Kita misalkan meriwayatkan suatu hadis. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Maka lafaznya tersebut persis seperti yang disabdakan Rasulullah. Turun-temurun lafaznya, kata-katanya, redaksinya persis sama. Itu sanad riwayat. Beda dengan sanad dirayah. Sanad dirayah itu kalau penjelasannya, pemahamannya sama nggak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Karena dalil itu boleh satu. Dalilnya satu, tapi pemahamannya bisa berbeda-beda. Nah, pemahaman yang diakui oleh syariat, yang resmi, yang valid, yang benar, yang masih dalam koridor syariat ini, nah itu kita harus bisa membedakan. Karena tidak semua perbedaan pendapat itu bisa diterima. Tidak. Perbedaan pendapat yang syadz, yang nyeleneh nggak mungkin bisa diterima. Misalkan perbedaan pendapat bahwasanya LGBT itu boleh, kawin beda agama itu boleh. Ini kan beda pendapat. Ada loh ulama yang mengatakan demikian, boleh. Tapi ini tidak diakui. Kenapa? Karena sudah menyimpang. Jadi hati-hati kita bertanya, cari dulu. Ini orang ini yang kita mau tanya, gurunya siapa? Guru-gurunya siapa? Sanad ilmunya ke siapa? Nah, kalau kita misalkan tidak tahu sanad riwayatnya apakah tersambung apa tidak, paling tidak kita tahu dia nih bergurunya kepada lembaga mana, institusi mana, pesantren mana. Misalkan lah, bisa jauh-jauh. Kita misalkan bertanya kepada orang tersebut ternyata muridnya Habib Umar bin Hafiz. Nah, kita kan ilmunya Habib Umar kita sudah tidak ragu, pasti nyambung. Maka otomatis muridnya juga kita sudah juga tidak ragu lagi. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian selain dengan sanadnya apakah bersambung atau tidak, kita juga perhatikan si muridnya ini apakah mengikuti jejak gurunya atau tidak. Jangan sampai sanadnya nyambung tapi muridnya ternyata jejaknya menyimpang. Iblis itu sanadnya nyambung ke Allah langsung loh. Iya. Gara-gara perantara iblis itu sanadnya langsung ke Allah. Tapi dia jalannya menyimpang, nggak menurut oleh perintah Allah. Bagaimana Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Wasil. Wasil bin apa bin Wasil lupa ya. Dan ternyata muridnya ini menyimpang dari pemahaman Hasan Al-Basri. Akhirnya si murid ini
diusir oleh gurunya, oleh Imam Hasan al-Basri, sehingga jadilah paham Mu'tazilah, salah satu paham yang sesat. Nah, ini kan bahaya. Jadi perhatikan juga, si murid ini apakah lakunya, amalnya sesuai nggak dengan gurunya? Seperti misalkan Habib Ali. Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini pernah dimimpikan oleh seseorang. Dia mimpi bahwasanya bertemu Rasulullah. Rasulullah sedang berjalan dan di belakangnya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi berjalan mengikuti Rasulullah. Dan setiap langkah Rasulullah selalu diikuti persis oleh Habib Ali. Di mana Rasulullah menapakkan kakinya, di situ pula Habib Ali menapakkan kakinya. Nah, ketika kemudian orang ini bertanya kepada Habib Ali langsung, "Wahai Habib Ali, saya mimpi begini-begini. Ini artinya apa?" Kata Habib Ali, "Demikianlah. Saya ini apa yang saya ajarkan kepada kalian, apa yang saya lakukan, itu semuanya mengikuti Rasulullah. Kodaman ala kodamin, setapak demi setapak, semuanya mengikuti Rasulullah. Tidak ada yang menyimpang. Apa yang diajarkan dari guru-gurunya kepada beliau akhirnya, semuanya tidak ada yang menyimpang. Semuanya persis sama." Cari orang yang seperti ini. Cari guru yang seperti ini. Cari seorang mursyid yang seperti ini. Jangan sampai kita tidak punya orang yang bisa kita jadikan sumber pertanyaan, tidak punya orang yang bisa kita jadikan rujukan. Ini bahaya. Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengatakan, "Dhalla man laysa lahu syekh yurshiduhu." Sesatlah orang yang dia tidak punya seorang mursyid, tidak punya seorang pembimbing yang bisa membimbingnya. Jadi kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, Allah bikin orang ini nggak punya guru, nggak punya orang untuk dijadikan bertanya. Walaupun dia bisa bertanya, ternyata rujukannya itu tidak benar. Ini bahaya. Maka cari orang yang benar, yang kira-kira bisa dipercaya. Bagaimana caranya kita mengetahui ulama ini dipercaya atau tidak? Jadi seorang ulama itu keulamaannya itu bukan diakui oleh orang awam seperti kita, tidak. Kita mengatakan, "Oh, si fulan ini ulama, si ustadz ini ulama." Tidak. Tapi yang mengakuinya kalau dia diakui oleh ulama lain, yang ulama tersebut juga sudah diakui oleh ulama lain. Itulah pengakuan seorang ulama diakui juga oleh seorang ulama. Tapi kalau seandainya diulamakan oleh orang awam, padahal ulama lain tidak tahu, tidak kenal siapa dia, ini jangan dulu. Apalagi di zaman sekarang, zaman medsos ini semua orang sudah bisa viral, bikin konten macam-macam, dengan ceramah macam-macam. Gampang diulamakan, gampang diustadkan. Nah, ini bahaya. Jadi hati-hati. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan orang seperti ini yang bisa kita jadikan tempat untuk bertanya, tempat untuk menjadikan rujukan, maka yang perlu kita perhatikan tentang adab kita bertanya kepada dia. Kita jangan malu bertanya apa yang kita tidak ketahui, tanya saja. Karena kalau kita malu bertanya, bahaya nanti. Atau apa tadi, malu bertanya sesat di jalan. Tanya, silakan. Bahkan di zaman Imam Abu Hanifah, itu ada kisah perempuan. Perempuan ini datang ke Imam Abu Hanifah. Dia datang membawa sebuah apel warna merah. Dia berikan kepada Imam Abu Hanifah apel merah ini. Dia ngomong apa-apa, dia tanya, kasih. Kemudian Imam Abu Hanifah nerima apel tersebut, lalu dibelah apelnya. Ketika apelnya dibelah, isinya warna putih kan? Dikasih lagi sama perempuan tadi. Perempuan tadi melihat belahan apel tadi yang warna putih, beliau tersenyum, merasa lega. Kemudian beliau balik ke rumahnya. Muridnya Imam Abu Hanifah heran, "Wahai Imam, tadi itu apa? Orang ini kok nggak tanya apa-apa, yang ngasih apel, antum belah, dia langsung pulang. Ngapain dia?" Kata Imam Abu Hanifah, dia bilang, "Ini perempuan ini dia mau bertanya tapi malu. Dia mau bertanya,
tentang perempuan yang sudah haid, perempuan yang lagi haid. Kalau perempuan sedang haid, kapan kira-kira dia bisa mulai untuk sholat lagi? Dia mau bertanya ini tapi malu. Akhirnya dia serahkan buah apel yang warnanya merah. Darah haid itu warna merah. Nah, saya belahlah apel tersebut sehingga muncul warna putih. Artinya apa? Artinya kalau seandainya darah haidnya sudah hilang, ya, sudah bersih, nah berarti si perempuan ini sudah harus mandi wajib, baru dia sudah harus sholat kembali. Bayangkan, sampai segitunya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Karena kita malu bertanya karena menyangkut masalah aib keluarga, masalah aib masa lalu dan sebagainya. Tanyakan saja. Karena kalau kita nggak bertanya nanti masalah kita gimana caranya? Yang bisa menyelesaikan masalah itu apa? Dengan ilmu. Ilmu di tangan siapa? Di tangan ulama. Maka tanyakan kepada ulama. Karena kalau kita nggak bertanya, nggak ada ilmu, akhirnya kita jadi gelap gulita, jadi buta. Tapi kalau kita ada ilmu, akan menjadi cahaya. Baik. Jadi bertanya. Lalu bagaimana cara kita bertanya? Caranya kita bertanya dengan sopan. Bahkan kalau perlu kita datangi rumahnya. Datangi rumahnya, datangi tempatnya. Atau zaman sekarang, alhamdulillah sudah ada zaman viral. Zaman medsos, ada WA, kita bisa hubungi dengan WA-nya. Tapi dengan sopan. Ucapkan salam, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, langsung kemudian ajukan pertanyaan. Nah, jangan ujuk-ujuk main langsung. Ustadz, ini gini gimana ya? Nggak pakai salam, nggak pakai perkenalan diri, langsung nanya. Nah, ini kan kurang sopan. Perkenalkan diri dulu, ada maksud apa, Dan? Ngechat ada maksud apa? Silakan. Kemudian kalau kita bertanya, tanya kira-kira sesuatu yang memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan misalkan seorang petani datang ke rumah Ustadz, terus nanya, Ustadz, kira-kira kalau seandainya kita di bulan, itu sholatnya nanti kiblatnya ke arah mana? Masya Allah. Ngapain? Emang kira-kira si petani ini mau jadi astronot terbang ke bulan apa? Kan tidak. Jadi ngapain dia nanya seperti itu? Ini pertanyaan yang tidak berfaedah. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pernah mengatakan, kami para salaf itu tidak suka kepada ilmu yang tidak membuat kita giat untuk beramal. Hanya ilmu yang bisa memuaskan rasa tahu. Oh, jadi tahu. Iya, kita jadi tahu. Selesai. Nggak ada rasa pengen semakin beramal, semakin semangat untuk berakhlak saleh, nggak ada. Nah, ini ilmu yang kurang faedah. Untuk apa? Kata Imam Ghazali yang seperti ini itu buang-buang waktu. Yang bertanya buang-buang waktu, yang jawab juga buang-buang waktu. Kenapa? Karena menjawab pertanyaan itu nggak gampang loh. Jawab pertanyaan masalah akhirat, masalah agama, itu konsekuensinya lebih berat daripada kita menjawab pertanyaan masalah dunia. Nanti akan ditanya nanti. Kalau kita asal jawab, seorang ulama ini asal menjawab, akan ditanya nanti oleh Allah. Dari mana kamu menjawab pertanyaan ini? Apa dalilnya? Dapat ilmu dari mana kan? Nggak asal jawab. Nah, karena itu kalau kita dikasih pertanyaan yang konyol seperti tadi, pertanyaan yang kurang berfaedah, ini para ulama justru nggak suka untuk menjawabnya. Nah, jadi kita kalau bertanya, tanyakan hal-hal yang memang itu berkaitan dengan kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya apa? Jangan bertanya untuk ngetes, untuk menguji sebagaimana sejauh apa kepintaran ustadz ini. Sejauh mana keluasan wawasan ustadz ini. Nah, jangan ngetes. Nah, ini termasuk soal adab. Kalau kita emang bertanya, niatkan untuk memang pertama menuntut ilmu. Yang kedua untuk menyelesaikan masalah kita. Kalaupun kita sudah tahu jawabannya, boleh kita bertanya. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk menambah wawasan. Barangkali misalkan kita sudah punya jawaban atas satu permasalahan. Namun yang namanya ilmu itu kan luas. Bisa jadi kalau kita bertanya kepada orang lain,
Nah, nanti ada pemahaman yang lain juga. Ada penafsiran lain. Sehingga wawasan kita bertambah. Ini boleh. Boleh kita bertanya kepada orang lain dalam tema pertanyaan yang sama. Asalkan jangan diketahui oleh si ulama pertama tadi. Jangan. Misalkan di satu tempat. Ya. Di satu tempat ini ada 2 ustadz. Ada 2 ulama. Nah, pertama kita nanya kepada ulama si yang pertama. Wahai ustadz, ini hukum ini apa? Dijelaskan panjang lebar. Ini. Nah, setelah jawab tersebut, kita langsung nanya ke ulama yang kedua. Menurut antum bagaimana Ustaz? Kalau ini hukumnya apa? Nah, ini nggak sopan ini. Membanding-bandingkan jawaban para ulama, para ustadz di depan mereka. Karena nanti akan membuat ulama yang pertama tadi tersinggung. Ini sudah dijawab kok nanya orang. Nggak yakin dengan jawaban saya apa gimana? Kalau nggak yakin, ngapain tanya saya? Kan gitu. Nah, jadi, kita boleh bertanya sama orang lain. Tapi jangan di depan orang yang kita tanya pertama tadi. Di kesempatan lain kita bertanya, silakan. Atau misalkan kita juga boleh bertanya, tapi niatnya untuk memahamkan hadirin yang lain. Misalkan kita dijelaskan satu permasalahan. Kita sudah paham permasalahannya. Tapi hadirin yang lain belum tentu paham. Nah, kita bertanya. Kita bertanya agar kemudian si ulama tadi menjelaskan sehingga hadirin yang ikut paham ini juga boleh. Tapi yang penting jangan sampai kita bertanya untuk niat menguji, mengetes. Jangan pula kita bertanya untuk mencari-cari hukum yang memudahkan kita. Nah, ini juga nggak boleh. Mencari-cari keringanan. Dalam bahasanya tatabur rukhsah. Ini juga nggak boleh. Agar untuk menuruti hawa nafsu kita. Agama itu, salah satu pondasi agama itu adalah taklif. Taklif itu apa sih? Taklif itu adalah beban berat. Kita merasa beban berat dalam melakukan ibadah. Taklif ini adalah bukti cinta kita kepada Allah. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah cinta, dia akan rela melakukan apa saja meskipun beratnya sangat berat, sangat sulit. Seorang suami itu, kalau dia sudah cinta kepada istrinya meskipun lagi ngidam, tengah malam, minta diambilkan mangga di atas pohon yang di situ ada tawonnya, suami akan ngerjakan. Karena sudah cinta. Demikian juga Allah ini memberikan taklif kepada hamba-hambanya dalam beribadah, dalam beramal. Sebagai bukti cinta kita, kita disuruh mengerjakan suatu amalan ibadah, sholat subuh, berat. Kita puasa, berat. Kita ingin mengerjakan gini. Ternyata hukumnya nggak boleh. Itu kan berat. Nah, disitulah kita bagaimana? Sanggupkah kita mengerjakan hukum yang diberikan oleh Allah meskipun berat di nafsu kita? Seberapa besar cinta kita kepada Allah, disitulah diuji. Nah, karena itu kalau seandainya kita sudah bertanya kepada ulama yang memang sudah jawabannya sudah benar, ulama yang sudah jelas, ternyata jawabannya tidak sesuai dengan nafsu kita. Nah, disitulah kita diuji. Kita mencari ulama lain yang kira-kira jawabannya sesuai dengan nafsu kita atau tidak. Nah, ada mungkin jawaban lain ada. Nah, tapi disitulah bukti cinta kita diuji kepada Allah. Jadi bagaimana tadi ada bertanya. Nah, maka inilah pentingnya kita bertanya. Ini 20 menit ya, Gus Hafiz. Kalau mungkin udah mau habis ya. Jadi intinya pentingnya kita bertanya agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu yang benar. Perhatikan pada siapa kita bertanya. Bagaimana cara kita bertanya? Itu juga penting. Agar nanti kita kemudian bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan cahaya, sehingga kita hidup di dunia ini tidak buta, tidak gelap. Dan dikatakan ilmu itu, ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya yang bisa membimbing kita
dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan masalah. Kalau kita ada cahaya, ada petunjuk, ada pembimbing, itu semua masalah enak bisa kita jalani, bisa kita tahu solusinya. Tapi kalau kita harus mikir sendiri, gak enak, capek. Udah ada masalah, harus mikir sendiri, itu kan capek. Tinggal kita tanya aja udah. Tanya, dikasih solusi oleh orang yang memang pakar di bidangnya. Nah, perhatikan pakar di bidangnya ya. Karena tidak semua orang itu pasti pakar semua bidang, tidak. Ada satu orang yang pakarnya di bidang fikih. Belum tentu dia pakar di bidang hadis. Ada yang pakar di bidang tafsir, belum tentu pakar di bidang fikih. Nah, jadi kalau kita bertanya, sesuaikan dengan pakarnya. Kita bertanya tentang fikih, tanya ke ulama ahli fikih. Kita ingin bertanya tentang tafsir, tanya ke ulama ahli tafsir. Kita ingin bertanya tentang nasab, tanya kepada ulama nasab. Jangan bertanya tentang nasab, tanya kepada penyanyi dangdut. Ini kan gak nyambung. Jadi tanyakan kepada pakarnya juga. Agar jawaban kita bisa benar dan memuaskan. Ya, saya rasa kurang lebih demikian ya. Penjelasan yang saya berikan ya. Ala hadinya ya. Silakan Ustaz Hafiz mungkin hostnya. Siap, mantap teman-teman, Ustaz Bayu. Bagaimana hadirin sudah mulai panas ya? Biar tambah panas lagi, kita siapkan amunisi kembali. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita akan membahas ya bagaimana tanya jawab versi yang ada di pesantren atau Basul Masail. Nah, serta urgensi manfaatnya untuk masyarakat bersama pemateri kedua kita, Ustaz Nur Afwan. Beliau lulusan dari Marhalah Sani Lirboyo dan saat ini beliau mengajar di Madrasah Hidayatul Muqtadiin Lirboyo. Kepada Ustaz Ahwan, disemogakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Ustaz ya. Nggih. Jelas Ustaz. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama ingkang kula mulyakaken, beliau Ustaz Hafid selaku pendiri dari Sirwah iki, Sirwah ingkang kula mulyakaken Ustaz Bayu selaku mentor sekaligus asatid di Sirwah ini. Sudah lama Ustaz Bayu kita ada kontak seperti ini ya Ustaz Bayu. Terakhir 2021 ya kayaknya Corona dulu ya. Corona. Engkang hormati host pada malam kali ini Mbak Vivi dan engkang kalau hormati semua teman-teman peserta webinar ini. Intinya bahwa kalau tadi Ustaz Bayu sudah menjelaskan tentang tanya jawab itu kepada siapa, terus betapa ciri-ciri jawaban yang tepat bagaimana dan sebagainya. Sekarang saya lebih pada kita sebagai pelaku menjawab. Kita sebagai pelaku menjawab karena mungkin kita maksudnya ma'asyirul jamaah sirwah itu kan nanti ada platform forum diskusi di dalam forum sirwah ini. Jadi saya lebih pada konsep bagaimana kita menjawab. Kalau Ustaz Bayu tadi bagaimana konsepnya kita bertanya, kepada siapa bertanya, beserta ditanya. Kalau saya itu lebih pada bagaimana cara kita menjawab. Karena di pesantren itu ada istilahnya tanya jawab yang lebih dikenal dengan istilah bahsu masail. Lebih dikenal pada istilah bahsu masail. Jadi tanya jawab itu hanya sekedar bertanya dan dijawab tanpa adanya muskil, tanpa adanya itirot, penolakan, perbandingan, terus dan lain sebagainya. Namun kalau bahsu masail itu lebih pada menjawab kasus itu sesuai dengan konteksnya.
Jadi lebih pada mengkontekstualkan apa yang adalah hadis, apa yang ada kitab. Kadang kitab itu mengatakan bahwa ini haram, bahwa ini hukumnya haram. Nah, ketika kita terapkan di masyarakat, ternyata hal itu tidak menjadi solusi umat. Hal itu malah justru akan membebani umat. Saya contohkan ketika ada orang bertanya, ada orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ternyata ada orang yang mu'alaf baru masuk Islam. Dia kan masih kesulitan untuk mempelajari agama Islam. Ngampun itu. Ada seorang yang sudah tua renta. Dia sudah Islam. Namun dia itu meninggalkan sholat selama 30 tahun. 40 tahun. Kalau secara hukum, maka kan jelas bahwa orang yang meninggalkan sholat, tarikus sholat, ketika dia itu kok sudah balik dan sebagainya, maka wajib mengkodok taubat. Maka dia akan melakukan pondok selama 30-40 tahun. Bayangkan, baru mau tobat, setelah tobat langsung disuruh untuk sholat 40 tahun. Kira-kira Ustaz Hafid, Ustaz Bayu, 40 tahun kan sabarnya berapa ya kan? Kan seperti itu. Maka kalau secara hukum kan jelas bahwa hukumnya adalah wajib untuk mengkondokinya, wajib untuk mengkondoi selama 40 tahun. Itu kalau masyhurnya Syafi'iyah. Tapi ketika kita angkat dalam bahasa Syail, ketika kita angkat dalam forum musyawarah, kita itu coba mencari solusi maslahat. Kalau kita katakan kepada orang itu, oh kamu wajib sholat 40 tahun, kira-kira dia apa? Oh udahlah, saya tidak usah tobat, saya mana punya waktu untuk pondok 40 tahun. Yang ada mereka akan jauh meninggalkan kita. Yang ada mereka tidak jadi tobat, mereka akan lebih antipati dengan Islam itu sendiri. Maka dari itu disinilah kita bermasail itu untuk menyelesaikan problematika umat. Jadi jawaban itu bukan hanya sekedar teksnya haram, tidak hanya sekedar nopo, tidak sekedar ini tidak boleh, ini wajib, bukan. Tapi lebih pada konteksnya. Maka dari itu nopo niku Imam Sya'roni dalam kitab Mizannya itu disebutkan bahwa hukum itu ada dua, yaitu hukum yang tasydid sama hukum yang takhfif. Hukum yang tasydid itu berarti hukum yang berat. Berat itu diperuntukkan bagi orang yang sudah takwa, yang orang yang sudah tekun, orang yang sudah rajin sholat, itu namanya tasydid. Jadi diperberat. Jadi kalau ada hukum haram itu sisinya adalah tasydid, memperberat dalam rangka untuk meningkatkan keimanan. Sedangkan yang kedua, menurut Imam Sya'roni mengatakan bahwa hukum itu ada yang takhfif. Takhfif itu diperingat. Ya, diperingat itu berarti sebagai langkah, istilahnya kalau dalam kita itu lebih pada fikih dakwah. Kita ada fikih tahkim, yaitu hukum itu biasanya tasydid berat, dan ada kalanya itu fikih dakwah atau istilahnya itu takhfif, fikih yang sebagai solusi umat, sebagai solusi dan sebagai ajang untuk mengajak orang. Jadi kalau ngajak kok keren-keren, kira-kira ya tidak akan masuk Islam. Itu kan sudah dicontohkan oleh para wali songo. Para wali songo itu ketika masuk ke Indonesia itu tidak lantas langsung ini haram, ini halal, ini wajib dan lain bukan. Tapi mereka itu dengan cara menanamkan satu mahabbah. Jadi kalau dakwah itu konsepnya adalah mahabbah. Seperti yang disampaikan Ustaz Bayu tadi, kalau orang mahabbah itu kalau punya istri itu mau ya, tengah malam itu naik pohon pepaya ya Ustaz Bayu, pohon pepaya yang itu mungkin banyak hewannya dan sebagainya, itu demi cinta semua akan kulakukan karena cinta itu sejatinya adalah pengorbanan kan. Nah, ketika demikian maka dakwah itu tidak akan diterima. Maka gunanya baju masail itu nanti untuk selain memberikan solusi itu juga sebagai dakwah. Jangan kok dengan baju masail itu malah justru menakut-nakuti umat. Jangan kok baju masail itu tanya jawab atau musyawarah itu untuk menakut-nakuti umat. Yang ada nanti malah mereka itu ogah dengan Islam. Itu. Makanya Wali Songo itu sukses. Wali Songo itu sukses karena nggak kaku. Bahasanya itu dengan mengakulturasikan budaya. Budayanya itu awalnya menyembah pohon, awalnya menyembah
istilahnya banyak jaran-jarannya dan lain sebagainya, menyembah pohon, menyembah kuburan dan lain sebagainya. Wali Songo datang ke Indonesia itu dengan cara mengakulturasikan budaya, yaitu menggabungkan budaya yang ada antara Hindu Buddha digabungkan dengan Islam. Kalau kok tidak terbiasa dengan bahsu masail, kalau kok tidak terbiasa dengan mengkontekstualkan apa yang ada dalam kitab, dia itu akan kaku dan terkesan keras. Namun anehnya yang ada di Indonesia, kalau kita amati, kita kan bicara ngomong pekehnya itu Syafi'iyah. Kita kan bicara ngomongnya pekehnya Syafi'iyah. Namun kenyataannya itu banyak dari kita itu yang dalam muamalah, dalam ubudiyah itu tidak sesuai dengan Syafi'iyah. Saya contohkan dalam Kitab Buyuk itu kan ada jelas yang ketiga ini kan bai'ul ghaib, yaitu menjual sesuatu yang tidak ada barangnya, atau bai'ul ghaib yang tidak ada gururnya. Tetapi di Indonesia itu apa? Di Indonesia itu ketika orang kiai-kiai itu mengharamkan sesuatu, namun tetap kiai-kiai itu membiarkan itu di masyarakat. Contohnya menjual ketela, ketela paham ya, ketela itu yaitu ketela singkong, menjual singkong di dalam tanah. Nah itu kan goib, barangnya ketika membeli itu kan goib, tidak ada, dalam artian tidak bisa ruqyah, tidak bisa dilihat. Namun itu secara hukum para kiai-kiai ini tetap memperbolehkannya. Kan kayak aneh, pekehnya haram tapi praktik di masyarakat ya itu boleh. Nah jadi istilahnya dalam bahsu masail sendiri ini urgensinya sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena setidaknya orang yang suka bahsu masail dia itu tidak kaku, ya tidak kaku, dia itu tidak keras, atau istilahnya itu ada dalam kaidahnya niku man kolla ilmuhu yo kasuro ingkaru, waman kasuro ilmuhu yo kolla ingkaru. Seorang yang sedikit ilmunya, maka sedikit-sedikit akan mengharamkan, maka akan sedikit-sedikit akan mengingkari. Namun orang yang banyak ilmunya, maka justru akan sedikit sekali ingkarnya. Sedikit sekali dia itu sedikit menyalahkan. Yang ada orang yang banyak ilmunya, dia itu akan melihat dulu latar belakangnya, kenapa dia melakukan itu, ini dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Intinya dalam dalam bahsu masail itu yang dicari itu adalah sebagai solusi umat. Ya, jadi kita menghukumi itu tidak boleh serta-merta kita mengharamkan sesuatu dan sebagainya. Kembali lagi kepada tadi, dalam hukum itu kan ada tahkim sama dakwah. Kita lihat ceritanya bahwa dulu sebelum Nabi Muhammad itu datang ke hijrah ke Madinah, apakah beliau kan mengutus beberapa sahabat diutus untuk ke Madinah untuk mempersiapkan hijrahnya Nabi Muhammad. Ketika itu yang dia kenalkan oleh sahabat-sahabat itu bukan kok tentang wajib sholat, wajib ini, bukan. Tapi yang dikenalkan itu apa? Yang dikenalkan adalah tentang bagaimana sosok Nabi Muhammad, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana dermawannya Nabi Muhammad, bagaimana cintanya Nabi Muhammad. Yang dikenalkan pertama kali adalah dakwah. Yang pertama dikenalkan adalah mahabbah. Karena dengan mahabbah, semua orang akan mau melakukan apa yang diperintahkan. Maka dari itu, kalau kok dalam bahasa masail justru itu akan menjadikan hukum haram, itu menjadikan orang itu menjauh, maka justru ini keluar dari tujuan utama, yaitu hukum itu adalah menarik umat. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya, BM itu kalau nanti kita aktif dalam forum-forum yang ada di sini, di Sirwa, itu sangat penting sekali. Karena setidaknya dengan kita ikut bahsu masail, kita itu bisa mutolaah, kita itu bisa menjaga ilmu kita supaya tidak lupa. Kan Nabi sudah mencontohkan dalam ayat Al-Qur'an kan wasyawirhum fil amr. Allah niku memerintahkan Nabi Muhammad untuk musyawarah kepada para sahabatnya. Dalam tafsir Fahrul Razinya diungkapkan bahwa sebenarnya apa sih? Kenapa Nabi Muhammad kok ngejak musyawarah para sahabat? Kenapa Nabi Muhammad kok mengajak musyawarah? Kenapa para kiai kok mengajak musyawarah para santri? Kenapa para orang alim kok ngajak musyawarah orang biasa? Ini adalah hikmahnya menurut
Fahru Razi dalam tafsir Razinya mengatakan bahwa itu untuk meninggikan derajatnya para sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang derajatnya tinggi. Andai kan kita kok langsung menghukumi, tidak ada forum musyawarah, itu yang ada di sekeliling kita itu merasa mereka itu tidak dilatih, mereka itu merasa diduakan, mereka itu merasa disepelekan. Tapi justru kalau kita ngajak musyawarah, orang-orang ataupun mungkin santri-santri kita ajak musyawarah, kita tawarkan bagaimana pendapatmu tentang hukum ini, tentang itu. Ketika dia itu diberi kesempatan, itu kan berarti menandakan bahwa dia itu dianggap, dia itu punya pandangan atau punya derajat yang tinggi di hadapan gurunya. Terus yang selanjutnya, dalam masyawirhum itu juga sebagai hikmahnya yang lain diungkapkan adalah untuk menunjukkan terbatasnya ilmu makhluk. Mungkin Nabi itu dalam ilmu agama, itu Nabi ya sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Namun dalam sesuatu kasus terkait masalah pohon kurma, ketika itu para sahabat di Madinah itu sedang merawat pohon kurmanya. Nabi itu bertanya, kamu kasih apa pohon kurma ini? Saya kasih ini, saya kasih pupuk, saya kasih ini, dan sebagainya. Akhirnya Nabi itu dawuh, ya mungkin aku itu paling alim dalam masalah agama, tetapi kalau masalah dunia, istilahnya bisa kita musyawarahkan, seperti itu. Bukan berarti Nabi langsung berkata. Makanya Nabi itu sangat sering mengajak musyawarah sahabat, di antaranya sahabat Ali. Jadi terkait masalah rumah tangga, Nabi niku juga sering mengajak Sayyidina Ali untuk musyawarah. Bagaimana dengan kasus yang ada dalam hadisul ifku niku, bahwa Sayyidah Aisyah pernah difitnah, selingkuh dan sebagainya. Nah, itu musyawarahnya ke Sayyidina Ali. Ataupun ketika urusan rumah tangga tentang istilahnya tentang kejadian atau perselisihan rumah tangga, itu Nabi mengajak musyawarah Sayyidina Ali. Nah, wong sekelas Kanjeng Nabi saja itu mengajak Sayyidina Ali untuk ataupun sahabatnya untuk musyawarah. Nah, apalagi kita yang kadang itu apa yang kita ketahui itu puzzle-nya, itu pelengkapnya berada di teman kita. Mungkin yang saya ketahui itu hanya secuil, bisa disempurnakan oleh ustadz-ustadz yang lain, oleh anggota siswa yang lain, oleh Ustadz Hafid, Ustadz Ahmad Bayu. Nah, jadi itu saling melengkapi. Makanya ada pola batu ulama niku nisfu ro'yika ma'akika fasyawirhum yakmala lahum ro'yuk, bahwa sebagian dari pendapat itu berada di teman yang menyempurnakan dari pemahamanmu itu justru pemahaman dari temanmu. Kalau kamu musyawarah, maka akan sempurna pemahaman, maka akan sempurna dan utuh pemahaman. Apalagi kita, kalau tidak pernah musyawarah, kita akan kaku dan kita itu tidak tahu deskripsi masalah ataupun aktualisasi yang ada itu seperti apa. Terus yang selanjutnya, ini dalam musyawarah, selain tadi ya faktornya sebagai solusi umat, jangan lupakan bahwa dalam musyawarah itu tidak boleh semuanya itu hukumnya halal, hukumnya itu boleh. Seperti kemarin ya tahun 2015-an itu ramai di daerah Jawa Timur, itu ramai. Ada salah satu pondok pesantren di daerah Jombang itu menghalalkan atau memperbolehkan sholat 3 waktu. Sholat 3 waktu berarti duhur dijamak asar, maghrib dijamak isya, subuh, itu kan 3 waktu. Nah, itu bagi para tukang becak, bagi para kuli bangunan itu diperbolehkan, pernah diperbolehkan. Akhirnya itu kan hukum yang ya memang ada lah, pendapatnya itu ada. Namun ketika itu difatwakan, ketika itu disampaikan kepada mereka, takutnya nanti mereka akan tasahul fiddin, takutnya mereka akan gegampang agama. Jadi di sisi lain kita itu harus tahu yang kita jawab itu kira-kira bagaimana. Kalau orang yang kita jawab nanti ada potensi untuk tasahul fiddin, gegampang atau mempermudah atau menyepelekan agama, maka kita itu berikan hukum yang kiranya itu agak berat. Tapi kira-kira kepada orang yang bertanya, kalau kita kita kasih yang mudah, kalau kita kasih yang berat, itu ternyata dia tidak mau, dan bahkan dia itu tidak mau sholat lagi. Ya itu sebagai solusi, kiranya dia itu bisa mau untuk melakukan sholat step by step, kemudian nanti mau untuk sholat selanjutnya. Seperti itu. Karena apa? Karena Islam.
Karena ada kaidah yang sangat masyhur niku al-ami la madhabalah. Orang yang umum, orang yang awam itu tidak punya madhab. Orang yang umum itu tidak punya madhab. Entah madhabnya entah dia itu yang dilakukan Syafi'iyah memperbolehkan, entah Hanafiyah memperbolehkan, Malikiyah dan sebagainya. Itu tidak apa-apa, semuanya sah. Saya contohkan ya, kan ada prakteknya sholat raweh. Di sholat raweh itu kan prakteknya di masyarakat kan ketika ruku, ketika sujud itu kan biasanya tidak tumak ninah, ya kan? Ya kan Ustaz Bayu, mungkin masyarakat lebih suka kalau sholat rawehnya sat-sat, nggak tenang, bis patas lah, tidak ada tumak ninahnya dan lain sebagainya. Kalau kita menghukumi Syafi'iyah, ya jelas bahwa hukumnya itu wajib untuk tumak ninah. Kalau kita hukumi bahwa wajib ini tidak sah, ini batal sholatnya, mereka kira-kira mau taraweh, ya tidak mau. Maka yang ada kita itu ya jangan kaku. Kita itu ya kita bahas sebaiknya itu pakai Syafi'iyah, yaitu dengan wajib tumakninah. Namun kalau tidak kita pakai Malikiyah yang dalam rukuk dan dalam i'tidalnya itu tidak tumakninah, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi bahwa orang awam itu adalah orang yang tidak punya madhab. Saking rahmatnya Gusti Allah itu menjadikan apa yang mereka lakukan sing penting sesuai dengan madhab, maka itu sah. Tidak bisa kita hukumi talfik ya, karena hukum talfik kan istilahnya mencampur aduk madhab. Kalau talfik mencampur aduk madhab itu bagi orang yang sudah tahu, oh Syafi'iyah haram, dicampur Hanafiyah dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Walaupun khilaf, kalau Abu Hanifah talfik dalam masalah ubudiyah itu sah. Akhirnya yang biasanya terjadi niku dalam kasus haji ya. Dalam kasus haji itu kan biasanya antara laki-laki jamaah laki-laki sama perempuan itu kan saling menyentuh, bisa menyentuh karena berdesak-desakan. Kalau kita pakai Syafi'iyah, kol jadid hukumnya lamis sama malmus, orang yang menyentuh sama orang yang disentuh hukumnya batal. Kalaupun kita pakai kol kodim, ya, itu ada kol kodim seperti keterangan yang ada dalam Kifayatul Ahyab, diungkapkan bahwa hukumnya yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Itu kol kodimnya Syafi'iyah, bahwa orang yang wudhu kok dia disentuh hukumnya tidak batal. Namun praktiknya ternyata kalau orang jamaah haji itu kan berdesakan. Andai kan kok dia itu tidak mau menyentuh, bisa jadi ketika dia itu berjalan akhirnya keinjek kaki perempuan di depannya dan sebagainya. Maka itu hukumnya kan talfik. Talfik itu tidak berlaku bagi masyarakat. Karena apa? Talfik itu ya bagi orang yang memang dia itu tahu hukumnya. Sedangkan untuk masyarakat itu al-ami la madhaballah. Sehingga kalau yang kita hukumi memang dalam Basul Masail itu tetap kita istilahnya itu menghukumi secara teks, dan setelah itu kita memberikan solusinya itu bagaimana supaya tidak dipermudah, supaya tidak digampang dalam menjawab dan sebagainya. Terus yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan bahwa dengan kita ikut sirwah, saya harapkan itu kita juga ikut dalam forum kajiannya, forum pembahasannya. Kenapa demikian? Karena kalau kita itu terbiasa berpikir, kalau kita itu terbiasa kritis, maka kita itu akan semakin cepat berkembang. Makanya kan man aksaro al-mudzakkara bil ilmi lam yansa. Barang siapa yang banyak dia itu mutola'ah, banyak dia itu belajar, banyak dia itu debat, maka dia itu tidak akan lupa. Karena seorang itu yang paling dikenang adalah peristiwa atau momen-momen sejarah atau kejadian-kejadian yang dia hadapi. Jadi dengan cara dia itu musyawarah, matanya itu melihat, telinganya itu mendengar, mulutnya itu berbicara, dan akalnya itu berpikir. Sehingga dia itu menggunakan lebih banyak panca indera dibandingkan dia itu hanya mendengar sebagai penanya saja. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Yang pada intinya bahwa Basul Masail atau musyawarah itu sangat berguna sekali bagi kita kalangan santri, bagi kita masyarakat, karena dengan Basul Masail itu bisa sebagai solusi dan pemecah permasalahan umat. Ya mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host Ustazah Bibi. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ustaz. Langsung saja kita beralih sesuai dengan tajuk kita hari ini. Sesi berikutnya yaitu kita bertanya Ustaz menjawab. Karena sudah ada pertanyaan di kolom chat komentar, langsung kita bahas nih Ustaz.
izin di sini ada 3 pertanyaan sekaligus. Barangkali pertanyaan yang pertama bisa langsung dijawab oleh Ustadz Bayu dari atas nama Aimayan Fakta. Nah, selamat malam Pak Ustadz, saya Wayan dari Sulawesi Selatan. Sumatera Selatan, izin tanya Pak Ustadz, mengapa dialog tanya jawab menjadi elemen esensial dalam memperdalam pemahaman agama Islam? Bagaimana umat Islam dapat memastikan mereka bertanya kepada orang yang tepat dan dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran yang benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa adanya aliran sesat? Ngaten Ustaz Bayu, monggo. Ya, jadi mengapa tanya jawab menjadi elemen esensial dalam memperdalam pemahaman agama Islam? Karena dalam proses transfer ilmu dari guru ke murid, ya, dari seorang ulama ke orang awam, ini kan orang awam yang menerima, kita, masyarakat yang menerima itu kan kadar akalnya, kadar pemahamannya berbeda-beda. Mereka berbeda-beda. Jadi ada mungkin yang bisa paham sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Ada juga mungkin yang hanya pahamnya setengah. Ada juga yang mungkin gagal paham. Nah, karena itulah untuk kita bisa benar-benar yakin, ya, apakah yang saya pahami ini sudah benar seperti yang dimaksud oleh penjelasan ulama tersebut, nah kita perlu bertanya. Nah, karena itulah ada pepatah mengatakan, man lam yakun lahu syekh fa syekhu syaitan. Barang siapa yang tidak punya guru, maka gurunya adalah setan. Artinya apa? Artinya kalau orang ini hanya belajar otodidak, belajar agama secara otodidak, secara sendiri, ini khawatirnya nanti dia bisa tersesat. Kenapa? Karena apa yang dia, misalkan kita baca, baca suatu buku, suatu kitab, kita baca, kita pahami sendiri. Ternyata yang kita pahami belum tentu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis kitab tersebut. Si penulis kitab maksudnya A, B, C, D, tapi kita yang memahami, ternyata memahaminya X, Y, Z. Nah, ini kan sudah beda. Nah, makanya kalau kita misalkan ada pentransfer ilmu majelis taklim, nah, untuk benar-benar memastikan apakah yang kita pahami ini benar sesuai, kita tanyakan. Jadi transfer ilmu tersebut memang benar-benar sesuai apa yang disampaikan dengan yang menerimanya nyambung, gitu. Lalu bagaimana umat Islam dapat memastikan mereka bertanya kepada orang yang tepat dan dalam lingkungan yang mendukung pembelajaran? Tadi, kita lihat bagaimana sih sanadnya. Orang ini gurunya siapa? Nah, kalau kita sudah lihat ternyata gurunya itu orang yang jelas. Misalkan ada seorang ulama muda yang mungkin belum terkenal. Nah, kita lihat dia ini berguru kepada siapa? Ternyata dia berguru kepada seorang ulama yang sudah diakui oleh semua orang. Nah, berarti insya Allah si ulama muda ini bisa diterima. Ya. Insya Allah aman. Jadi kita lihat sanadnya itu kepada siapa? Dia berguru kepada siapa? Nah, kalaupun seandainya memang seorang ulama ini sudah terkenal, seperti Habib Umar, Habib Ali Jufri, nah, seperti siapa lagi? Habib Lutfi bin Yahya, seperti Buya Yahya, ini kan sudah diakui oleh ulama lain. Diakui oleh sama ulama lain. Bukan sekedar diakui oleh netizen, oleh orang awam, tidak. Tapi diakui, keulamaannya diakui oleh ulama lain. Nah, ini insya Allah aman. Jadi, kalau kita bertanya kepada mereka, itu insya Allah aman. Insya Allah mereka akan memberikan jawaban yang bijak. Kurang lebih demikian. Matur nuwun Ustadz. Nah, Ustadz, ini pertanyaannya langsung nyambung dari atas nama Titik Suryanti Surabaya. Nah, jadi beliau ini memiliki teman yang 1 tahun mu'alaf Ustadz.
Nah, beliau saat ini masih belajar agamanya lewat Google. Bagaimana cara kita menasehatinya, Ustadz? Biar tidak salah sumber tadi, Ustadz. Patokannya jadi setan nantinya. Oh iya. Jadi Google itu kan memang ya, sekarang bisa dianggap sebagai salah satu media untuk belajar. Nah, kita cara menasehatinya, pertama kita bisa mengarahkan dia kepada situs-situs yang itu insya Allah aman. Seperti misalkan kita ingin belajar, ini ada situs namanya Pondok Sanad. Pondok Sanad itu, ini berbayar memang, berbayar tapi insya Allah aman di situ. Itu diampu oleh Pak dengan kerjasama dengan Robito Alawiyah, dengan para habaib. Nah, di situ kita ada materi-materi pembelajaran, ya. Ada Habib Umar, ada Pak Ali Jufri, ada Syekh Ali Jum'ah, macam-macam. Atau misalkan kita arahkan dia kepada ceramah-ceramah yang kita tahu memang ulama-ulamanya, termasuk ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad, yang seperti itu. Jadi kita ajak dia untuk mengikuti kajian-kajian mereka. Nah, dengan kalau kita bisa arahkan dia mengikuti kajian-kajian mereka, nanti kan mereka kan secara tidak langsung dapat pemahaman, dapat pencerahan bagaimana cara berguru yang benar. Nah, kalau sudah mereka dapat pemahaman, nanti insya Allah hatinya semakin lama semakin terbuka. Kita harapkan dia bisa meningkat, tidak lagi belajar lewat Google, tapi bisa berusaha mencari guru yang secara nyata. Tapi kalau memang kita bisa menasihati secara langsung, silahkan. Tapi kalau kita takut dia tersinggung, tadi kita ajak dia, kita arahkan dia, kita ajak, coba lihat kajian ini deh, coba lihat kajian Habib ini deh. Dengan gitu kita bisa secara tidak langsung mengarahkan dia tanpa perlu menyakiti perasaannya. Kurang lebih demikian. Baik, siap. Hatur nuhun, terima kasih Ustadz. Mungkin karena ini ada pertanyaan yang nyambung dengan yang disampaikan oleh Ustadz Akhwan, langsung saja pertanyaannya Vivi singkat nggih, Ustadz. Ada 2 pertanyaan. Dari yang pertama, atas nama Aimadi Dipta, jadi bagaimana pendapat Ustadz tentang seorang tokoh agama masyarakat yang memberikan ilmu ataupun ajaran tentang Islam, namun ketika memberikan jawabannya tidak mencerminkan dengan apa yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang kedua, lalu apa sih perbedaan forum diskusi yang ada di Bahsul Masail dan keagamaan lainnya? Mungkin seperti itu dari Mas Rifki. Ngaten, Ustadz? Ya, terima kasih. Yang pertama itu terkait seorang tokoh Islam yang istilahnya yang memberikan jawaban tidak sesuai dengan tingkah lakunya. Itu seperti ini. Memang benar bahwa syarat dari orang yang memerintah itu adalah dia itu setidaknya melakukan. Syarat dari orang yang memerintah, syarat dari orang yang orang yang mengajak itu memang dia itu harus melakukan. Namun dalam konsep amar ma'ruf nahi munkar, yang dalam Ihya Ulumuddin dalam karangan Al-Ghazali disebutkan bahwa seorang pemabuk pun itu tetap wajib baginya untuk melakukan amar ma'ruf. Apa amar ma'ruf bagi pemabuk? Amar ma'ruf bagi pemabuk adalah, sudah kamu jangan mendekati saya, sudah kamu jangan ikut-ikutan saya. Berarti ini kan dia itu tetap melakukan, namun namanya amar ma'ruf nahi munkar itu tetap dilakukan, itu tetap wajib. Dan omongannya pemabuk itu, walaupun dia itu mabuk, tetap kan kita harus menghindari mabuk itu sendiri. Maka ilmu itu tidak tahu berasal dari mana, hidayah ilmu itu tidak tahu berasal dari mana. Bisa jadi bahwa dia itu kelihatannya tidak melakukan, bisa jadi kelihatannya dia itu orang yang banyak maksiat, namun ternyata dia itu dalam menasihati, dalam memberikan jawaban itu lebih tepat,
Karena apa? Karena bisa jadi dia itu menutupi dirinya. Dia itu kelihatannya fasik, dia itu kelihatannya berbuat buruk dan lain sebagainya, tidak mencerminkan perilakunya. Tapi setidaknya bisa jadi di belakangnya dia itu punya wandifah. Yang wandifah itu suatu saat bisa menyelamatkan dia ataupun mengarahkan dia. Intinya kita itu jangan undur mangkol, walatandur mangkol. Lihatlah apa esensi yang dia katakan. Jangan engkau melihat siapa yang dia itu mengatakan, karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Bisa jadi kebenaran itu bisa datang dari anak kecil yang dia itu belum sholat, memerintahkan kamu untuk sholat, kan bisa jadi seperti itu. Ya, karena terkadang pintu hidayahnya orang itu ya memang melihat dari orang itu. Kalau dia itu sombong, berarti dia itu tidak mau mengatakan atau dia itu tidak mau melakukan perbuatan ataupun perintah dari orang yang dia itu tidak melakukan. Berarti dia itu masih punya si sombong, dia itu merasa baik. Wah, dia saja tidak mau melakukan. Kok dia jawabannya kok dia harus menyuruh, dia itu memerintah dan sebagainya. Berarti dia itu tetap melihat mangkolnya. Yang benar itu undur makol, walatandur mangkol. Lihatlah apa yang dia katakan, selama itu adalah kulil hak, walau kana murron, selama itu adalah perkara yang hak, maka lakukanlah, maka lihatlah, lakukanlah. Dan selama itu bukan perkara yang perkara yang hak, maka jangan dilakukan. Namun jangan engkau melihat siapa yang berkata, karena kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Terus tadi apa pertanyaan kedua, perbedaan bahasa masail dengan apa tadi? Dengan diskusi keagamaan yang lainnya, Ustaz. Ya, kalau bahasa masail dengan diskusi keagamaan yang lainnya, bahwa bahasa masail itu bukan hanya berdasarkan dari Al-Quran hadis. Kalau mungkin diskusi keagamaan lainnya itu kan pada Injilnya, pada Tauratnya, pada Zabur, pada lain sebagainya. Itu kan pada kitab-kitab atau pada makalah-makalah, istilahnya makalah-makalah ulama-ulamanya ataupun tokoh-tokohnya. Tapi dalam kitab bahasa masail itu kan tidak melulu kita itu berpegang hanya pada makalahnya ulama. Kita coba itu untuk mengkontekstualisasikan apa yang ada di teks itu hukumnya. Semisal ulama A, ya, semisal ulama A mengatakan bahwa ini hukumnya rokok, semisal ya, rokok itu tidak membatalkan puasa. Semisal Imam Asy'ari pernah berkata seperti itu. Saya Ibnu Ziyad pernah mengatakan bahwa rokok itu tidak membatalkan puasa. Andai kan seperti itu, dalam bab masail kita akan mencoba untuk berpikir yang membatalkan puasa itu apa? Yaitu ada ain yang masuk pada jauh, ada sesuatu hal yang masuk pada perut. Nah, pertanyaannya rokok itu apakah ada ainnya? Tidak. Maka kita dengan bahasa masail kita itu bisa meneliti terlebih dahulu, meneliti apakah rokok itu ada ainnya, ada tar, ada nikotin dan sebagainya. Tidak. Nah, maka dengan bahasa masail kita itu akan melatih pikiran kita. Tidak hanya kita itu sifatnya doktrin. Kalau musyawarah agama lain mungkin itu lebih doktrin. Ketika ulamanya tokohnya bilang A, maka kita bilang A, maka kita harus A. Tapi kalau dalam bahasa masail itu supaya bagaimana kita itu mencari jawaban yang paling benar. Makanya tadi Ustadz Bayu itu menyinggung bahwa bertanyalah kepada ahli dikri, bukan ahli ilmu. Kenapa? Karena ahli dikri itu biasanya adalah orang yang taat. Yang mana semakin taat dia, maka nur hatinya itu bisa terbuka. Dan hijabnya manusia itu ketika dia itu penuh maksiat, maka pikirannya itu akan terhalangi. Tapi kalau dia itu tidak maksiat, maka akalnya itu bisa menerima. Saya contohkan bahwa akal itu kan tidak bisa menerima hal yang di luar nalar. Namun itu tidak berlaku bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika ditinggal oleh burung hudhud 2 hari, itu kan burung hudhud kan pergi 2 hari dan akhirnya melaporkan bahwa dia menemukan di suatu negara Sabah itu ada ratu. Nah, ternyata dengan keimanannya Nabi Sulaiman itu ternyata percaya bahwa burung ini benar, burung ini menyampaikan kata yang hak. Burung saja itu hak perkataannya, apalagi manusia. Berarti kita ya melakukannya. Dalam artian secara kesimpulan bahwa bahasa masail niku kita lebih pada mengkontekstualisasikan. Kita itu mencari solusi, kita itu menerapkan apa yang ada dalam pendapat-pendapat ulama, Al-Quran hadis dengan kondisi kekinian.
bukan hanya sekedar kita itu menghukumi, tapi kita coba untuk mencari solusi, ataupun kita itu coba mencarikan jawaban hukum yang paling maslahah. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Siap, matur nuwun sangat Ustadz. Barangkali hatur nuhun juga atas pertanyaan yang disampaikan di kolom chat dari Kak Hidayatul Umrah, Kak Resfi, Kak Ahmad Jaya, Kak Jun Nizar. Akan tetapi punten sekali lagi karena berkaitan dengan waktu, kita akan langsung bahas nanti di grup webinar. Sudah Vivi catat untuk pertanyaannya. Nanti kita akan bahas dengan ustadz-ustadz kita. Untuk selanjutnya, untuk keberkahan kita, mari kita sempurnakan dengan doa yang akan langsung dipimpin oleh Ustadz Bayu. Monggo disemanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa bi rahmatillah adil wa ila salatu wa salam daimin bi dawami billah wa ala alihi wa ba'du. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya, berkatilah kami dalam majelis yang mulia ini dengan berserta semua ini yang Kau sampaikanlah. Jangan sampai kami keluar dalam majelis ini yang mulia ini kecuali Kau kabulkan semua hajat-hajat kami, Engkau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami, Engkau hapuskan semua dosa-dosa kami, dan Engkau tunaikan semua duniawi dan ukhrawiyah. Anallaha yafi mardana wa yashfi mardana wa yaqdi hajatana dunyawiyah wa ukhrawiyah wa yarzuqna arzaqan katsiran bi ta'ala masyaqqah wa yarina al-khatimah inda al-maut barakatuhu fi ta'atillah bi khairin wa rafi'a salam ala hadinihi wa al salih ala man wa bil alihi wa habbat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin, semoga doa-doa kita ya kita aminkan bersama. Sebelumnya matur sembah nuwun kami ucapkan kepada Ustadz Ahwan, Ustadz Bayu, semoga jadi ilmu yang berkah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. Seperti yang disampaikan di awal, di malam ini tentu menjadi istimewa. Seperti tadi ya, ada hadiah bagi semua yang berusaha. Nah, disimak ini berikut ini caranya, yakni dengan melakukan tanya jawab di aplikasi Sirwah, minimal 2 pertanyaan dan 8 jawaban. Langsung nanti konfirmasi ke CS-nya Sirwah ya, customer service-nya Sirwah, dengan total 10 maka akan mendapatkan 10.000. Nah, bisa diulangi jika ingin mendapatkan berlipatnya. Berarti kalau misalkan mau 50.000 berarti 10 pertanyaan 40 jawaban. Nah, untuk ketentuan jawaban minimal 8 jawaban tadi, 3 diantaranya harus berupa penjelasan dalil, sekiranya 3 paragraf. Nah, ditunggu nggih? Nah, tapi gimana ya Via caranya untuk memulai tanya jawabnya agar kita dapat mengklaim hadiahnya? Berikut mari kita jelajahi fitur-fitur tanya jawab di aplikasi Sirwah agar dapat memudahkan kita untuk melakukan challenge-nya. Yang pertama, pada fitur beranda tanya jawab terdapat profil pengguna untuk memastikan status login. Nah, niki nggih, klik fitur tanya jawab, tombol bertanya mengarah ke format bertanya. Tidak usah khawatir untuk scroll-scroll. Cara ringkasnya bisa langsung mencari di papan pencarian, tab kategorisasi sesuai dengan yang diinginkan, dan list pertanyaan atau pembahasannya. Cara menulisnya nggih mudah. Tulis pertanyaan di kolom bertanya untuk pembahasan atau kategorinya yang diinginkan, langsung mawon diklik pilih kategori, kirim dengan klik tombol posting pertanyaan. Nantinya akan muncul pertanyaannya, siapa yang bertanya ya di kolom jawaban, dan setelahnya kita juga bisa memberikan feedback yang ada di kolom komentar. Setelah jawaban sudah bulat ya, secara otomatis jawaban akan disahkan dan dikuncinya di ketok palu. Jangan takut pembahasannya tertimbun, karena kita bisa melihatnya kembali dan akan ada notifikasi. Bunyikan tombol lonceng dan jangan lupa subscribe. Dengan cara novel download bagi yang belum dan langsung login. Nah, berikutnya
Apa sih keunggulan doi ya? Keunggulan dari fitur tanya jawab di aplikasi Sirwah? Tentunya ini ada keunggulan bagi pengguna dan juga bagi moderator atau musohi. Jadi, buat pengguna bisa bertanya dan memilih kategorinya. Selain bertanya, pengguna juga bisa menjawab maupun mengomentari, bahkan memention jawaban atau pengguna lain, menuliskan tanggapan dengan ditebalkan atau dimiringkan. Sistem tadi, notifikasi, nyalakan loncengnya, pencarian pertanyaan atau jawaban, dan tentunya komentar ataupun tanggapan feedbacknya kita ditulis di kolom komentar. Selain pengguna tadi, bagi moderator atau musohi, yakni bisa melakukan yang sama seperti pengguna di atas ya, dan tentunya dapat mengasah jawaban dan dipin agar berada di paling atas, menutup jawaban final yang tidak bisa diganggu gugat. Itu dia langkah-langkah bagaimana agar bisa mencairkan uang berkah lewat Sirwah. Kirain kalau misalkan di poster 50.000 ya. Semua itu butuh effort ya, effort katanya ya. Jangan deh ya, jangan. SK berlaku ya kak. Jika ada kendala dan kesulitan boleh langsung saja dicolek, dihubungi kontak di bawah ini, maksudnya CS-nya Sirwah ya. Barangkali ngaten Ustadz Hafid ada yang ditambahkan? Monggo Bibi semanggakan. Oke, baik. Insya Allah saya rasa sudah cukup jelas ya Mbak Vivi. Jadi teman-teman di sana adalah sebagai juga ya dalam rangka hajatnya Sirwah untuk launching fitur baru yaitu tanya jawab, yang mana ini di-develop, di-build, dibangun berdasarkan bagaimana agar sekiranya bisa diterapkan sistem basul masail di sana seperti itu. Dan ini masih akan kita kembangkan ya. Jadi pada intinya teman-teman ini juga apa ya, atas launchingnya fitur baru ini monggo kita bisa mempraktikkan ilmu yang tadi disampaikan oleh dua ulama kita, Ustadz Ahmad Bayu dan juga Ustadz Nur Akhwan ya. Bagaimana kita tanya jawab penting ya untuk mengkritisi suatu hukum, mencari solusi sampai pada jawaban yang final. Dan itu insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Ahmad Bayu, Ustadz Nur Akhwan dan juga asatidz lainnya, insya Allah seperti itu. Jadi gimana? Jadi intinya teman-teman untuk hadiah ya, reward yang akan dibagikan oleh Sirwah ini, teman-teman cukup bisa dengan mengikuti kegiatan tanya jawab. Jadi silahkan bisa bertanya, bisa juga menjawab di sana seperti itu ya. Loh, apakah jawabannya harus langsung benar gitu? Enggak, makanya itu tadi ya dari Ustadz Akhwan, wasyawirhum fil amr ya. Kenapa kok Kanjeng Nabi ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngajak para sahabat bertanya? Kenapa ulama kok disuruh ngajak orang-orang awam untuk tanya dan jawab, tanya jawab? Itu enggak lain adalah sambil memberikan kesempatan ke mereka ya untuk bertukar pikiran. Dan itu ya untuk yang ulamanya lah itu sambil nanti nuntun, nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan bisa bertanya di sana dan juga bisa menjawab atau mengomentari jawaban user atau pengguna yang lain. Insya Allah seperti itu. Lah untuk slide ini insya Allah nanti akan di-share ulang oleh Mbak Vivi ya atau Mbak Thalia selaku pengurus, di-share ulang di grup. Nanti teman-teman bisa cek ya fiturnya kalau mau seperti ini gimana, barangkali masih bingung. Tapi insya Allah UI dan UX desain daripada aplikasi ini sudah disetel sekiranya flow-nya itu memudahkan. Insya Allah seperti itu. Dengan beragam fitur yang insya Allah mendukung ya bagaimana kita menerapkan basul masail di ranah digital yaitu di aplikasi. Nah, insya Allah semoga menjadi keberkahan kita. Itu ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman setelah ini bisa bertanya di sana dan bisa menjawab seperti itu ya. Untuk klaim hadiahnya itu kita nanti ya bisa pencairan, istilahnya pencairan uang berkah seperti kata Mbak Vivi ya, karena memang ini hajahnya Sirwah ya dalam rangka selamatan, bersyukur gitu ya, tasyakuran. Itu setiap 10 aktivitas
Yang mana 10 aktivitas ini? 2 bertanya, ya. Artinya bertanya minimal 2 pertanyaan, ya. Seperti itu. Kemudian 8 jawaban. Artinya menjawab setidaknya 8 jawaban. Yang mana dari 8 jawaban ini 3 diantaranya itu kalau bisa ya jangan singkat-singkat namanya seperti itu ya. Agak serius seperti itu. Apakah boleh kalau misalnya nanti nyontek-nyontek di internet, misalnya di NU online atau nyontek di Lirboyo juga ada websitenya Ustaz ya. Apakah boleh kalau misalnya nyontek juga di situsnya Tebu Ireng online atau laduni.id dan sebagainya? Monggo silahkan. Ini semuanya dalam rangka mengasah ya, muzakarah ya. Bagaimana kita bermuzakarah, mutolaah bareng-bareng seperti itu. Toh nanti insya Allah akan dipandu oleh ustadzuna, oleh ustadz kita. Nanti juga akan diarahkan mana nih jawaban yang insya Allah akan difinalkan seperti itu. Dan itu akan di pin, ditaruh paling atas dan juga ditutup ya istilahnya ya, sudah tidak dikomentari lagi. Itulah salah satu keunggulan tanya jawab ya yang ada di aplikasi Sirwah. Jawabannya bisa di pin, jadi bisa di istilahnya di tasheh gitu ya. Oh ini, terus kemudian dipatenkan, terus kemudian sudah dikunci dan tidak bisa dikomentari lagi seperti itu. Barangkali itu Mbak Vivi dari saya kembalikan kepada jenengan. Siap, matur. Mbah Nun, Gus Hafid, barangkali langsung meluncur nggih Gus nggih. Monggo. Tibalah di ujung perjumpaan. Siap Gus. Tibalah di ujung perjumpaan. Tapi sebelum meluncur yang belum download monggo di-download dulu nggih. Mewakili segenap pengurus dan Vivi pribadi memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan serta matur nuwun sangat terima kasih kami aturkan kepada pemateri kita pada malam hari ini, Ustadz Bayu dan juga Ustadz Ahwan. Ditunggu ya bagi semua yang ingin hadiah plus ilmu jariah yang tidak akan hilang, soalnya didokumentasikan di aplikasi Sirwah ya. Semoga bisa menjadi saksi nantinya di akhirat. Amin. Mungkin seperti itu, ke kota Mekah membeli unta punuknya besar berwarna merah. Matur nuwun untuk semua. Semoga berjumpa di acara Sirwah berikutnya. Amin, Kita tutup amin, dengan ya hamdalah doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Vivi pamit undur diri. Gus Hafid, Ustadz Bayu, Ustadz Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.